Nama saya Dewi Magdalena Batubara, NPM 1940102051, mata kuliah Ekologi Perairan. Di sini saya akan menjelaskan siklus hara dan aliran energi di zona epipelagik laut. Lautan dibagi menjadi zona-zona utama di zona pelagis, yakni epipelagis, mesopelagis, batapelagis, dan jurang pelagis. Pelagis di palung samudra kita menyebutnya zona pelagis halda, yang tiap zona memiliki banyak karakteristik yang berbeda tetapi cenderung berpusat pada beberapa hal yang dimiliki setiap zona: suhu, oksigen, cahaya, dan yang bervariasi. Di semua samudra, cahaya cenderung paling bervariasi secara linear. Cahaya berada di zona pelagik epik, dan cahaya paling sedikit berada di jurang maut. Oksigen lapisan pelagis atau hadus cenderung sedikit lebih kompleks, namun ada sejumlah besar oksigen di zona pelagis epik berkat pemindahan dari udara dan pencampur udara ke dalam air. Atau kami juga tidak memiliki organisme fotosintetik karena di sana tidak cukup cahaya. Juga ada sejumlah besar dekomposisi yang terjadi di area ini. Temperatur sirkulasi termohaline juga memiliki profil yang menarik. Sekali kita keluar dari zona pelagik epik, air cenderung menjadi sangat dingin. Di sana adalah kecuali Anda kebetulan berada di dekat kelautan, maka nutrisi juga cenderung mengikuti profil cahaya. Ada banyak nutrisi di zona pelagis epik, tapi semakin dalam Anda mempelajari, semakin sedikit nutrisi yang tersedia lagi. Kecuali untuk ini adalah saat Anda kebetulan berada di dekat di lubang laut. Zona pelagik atau halopelagik karena kekurangan cahaya, kekurangan oksigen, suhu lebih rendah, dan kekurangan nutrisi. Organisme yang berhasil hidup di sini harus memiliki adaptasi yang sangat spesifik yang memungkinkan mereka bertahan hidup di ekosistem apapun. Lingkungan cenderung mempengaruhi organisme dan organisme juga cenderung mempengaruhi lingkungan. Pada gilirannya, dua cara yang terjadi adalah melalui aliran energi dan siklus nutrisi. Interaksi ini mencakup kehidupan dan faktor mati, misalnya hutan kelp sering menjadi rumah bagi banyak spesies. Jenis organisme ikan dapat memakan rumput laut untuk makanan dan dapat juga menggunakannya untuk berteduh. Namun ikan juga dapat memberikan nutrisi untuk rumput laut. Ikan mengambil oksigen tersebut dari rumput laut dan mengembuskannya karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian diambil oleh rumput laut sehingga bisa menjalani lebih banyak fotosintesis. Contoh dari rantai makanan laut stereotip dimulai dari fitoplankton, 200 plankton, lalu ikan kecil, kemudian ikan besar. Nutrisi akan mengalir dari fitoplankton ke 200 plankton saat 200 plankton memakan fitoplankton yang lebih kecil. Pertimbangan penting lainnya dalam ekosistem adalah aliran energi. Di zona epipelagik, energi tersebut berasal dari matahari. Energi cahaya bergerak ke bumi dalam bentuk fotocahaya yang kemudian memelihara organisme fotosintetik yang hidup di dalam bagian atas zona epipelagik. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.